Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Baik. Oke, bertemu lagi dengan saya, Pak Aldino, dalam pelajaran biologi. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang peranan virus dalam kehidupan, kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ketua kelas atau yang bisa memimpin doa ada. Silakan Siti memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Dimulai. Doa selesai. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Hari ini ada yang masuk? Ya. Siapa yang masuk hari ini? Putri kenapa? Ya. Di mana? Ada surat? Ada. Oke, wali kelas ya? Oh, wali kelas. Oke, baik. Semoga nanti teman berikutnya dapat bergabung bersama kita dalam belajar ya. Sebelum memulai, kita persiapkan dulu. Ada sampah-sampah, teman-teman ada? Ada. Di meja-meja, oke? Buku-bukunya, keluarkan buku-buku tentang biologi yang tidak ada kaitannya, mari dimasukkan. Di sampah nggak ada? Oke, baik. Kita siap semua ya? Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita SDG dulu. Berdiri semua, berdiri. Sebelum masuk ke materi yang kita lihat, kelihatan ya. Kira-kira apa nih waktu kecil? Ada yang bisa menyebutkan yang maksudnya? Kita semut. Apa nih? Yang mana yang mana? Marmut. Kira-kira makhluk hidup terkecil di dunia ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan hewan, ada nggak yang paling kecil? Virus yang minggu yang lalu. Gaisel, makhluk hidup terkecil. Kita akan bahas makhluk hidup aja, tapi ini saya tunjukkan ada beberapa makhluk hidup terkecil yang ada di alam semesta ini. 6 mm seberapa? Ya artinya lada laut ini cuma 6 mm, nggak sampai 1 cm. Seperti biasa kesepakatan, jadi hari ini kita akan belajar, ada beberapa materi yang saya sampaikan. Kalau nanti kalian setelah itu akan mengerjakan LKPD, nanti ada permainan melalui Kahoot yang akan dipakai menggunakan gadget. Karena itu saya hari ini tetap biarkan menggunakan gadget, tapi kita bersepakat seperti biasa. Ketika saya menjelaskan, kalian nyimak. Nah itu setelah saya, oke silakan berdiskusi. Berarti kalian boleh buka HP. Untuk apa? Diskusi. Dan nanti untuk games dan terakhir ada evaluasi yang dikerjakan di psikologi. Bisa dipahami? Setuju? Oke. Tujuannya yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri-cirinya Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, nanti diskusi, nanti tanya jawab. Yang kedua, menganalisis strukturnya. Bentuknya apa? Yang ketiga, cara hidup Eubacteria. Bakteri apakah numpang juga atau bisa hidup sendiri? Lalu yang terakhir, menyajikan data ciri-ciri struktur dan bentuk tubuh serta cara hidup Archaebacteria dan Eubacteria dengan cepat. Oke, nanti presentasi ya. Apakah Archaebacteria itu? Bakteri yang hidup di tempat ekstrim. Tempat kritis atau ekstrim? Pernah mandi air panas? Seberapa airnya? Aman. Pernah yang air panas yang masih mendidih? Bakteri yang hidup di air panas, yang panasnya mendidih terus, namanya adalah Archaebacteria. Limit belum matang. Pernah ngerasain asam-asam? Kuat kalau makan asam terus. Kalau ada kata metanogen berarti metana. Berarti kalau anaero berarti udara tidak. Berarti tidak butuh udara. Lebih spesifik adalah tidak butuh oksigen. Ini adalah halofil bakteri asing-asing. Kata termo ini adalah mengukur suhu. Termo adalah bakteri yang suhu ekstrim. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke, saya lanjutkan. Apakah Eubacteria itu? Nah, ini adalah bakteri yang ada di sekitar kita. Bakteri yang secara umum, ciri-cirinya uniseluler. Itu satu. Seluler berarti satu sel saja. Eubacteria berarti tidak memiliki membran intim. Jadi ada video tentang ciri-ciri struktur bakteri. Secara bakteri memiliki beberapa ini tidak berfungsi berdasarkan
berbagai macam tinjauan dari bakteri. Ciri-cirinya, strukturnya ada apa aja? Ada dinding sel, ada plasmid, ada DNA, ada sitoplasma atau cairannya, ada flagella, bulu cambuk. Fokus tadi apa? Bulat. Dari kata coconut, kelapa. Mono, satu. Berarti fokusnya sendirian, satu. Diplo, dua. Buat gandengan. Punya pasangan. Batang, oke. Monobasis batangnya satu. Diplo batangnya tiga berarti ya. Transformasi, konjugasi dan transfusi secara seksualnya ya. Autotrof bisa bikin makanan sendiri otomatis tanpa dibantu. Silakan duduk berkelompok menurut yang sudah kemarin dibagi. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok yang hari ini akan mengerjakan besok. Sebelum mengerjakan LKPD, saya beri arahan dulu. Jadi ini bisa ditulis nama, lalu ada kelasnya berapa, anggota kelompok, lalu ditulis misalkan kalau ada nomor absennya, nomor berapa. Terus lalu ada baca petunjuknya. Ini tinggal melengkapi aja data tabel-tabel. Ciri-cirinya bakteri apa? Contoh misalkan bakteri uniseluler. Artinya apa uniseluler? Ya. Jenis archaea bakteri tadi ada berapa jenis tadi archaea bakteri? Yang ekstrim kan? Ya, ada 3 mungkin lah. Tulis artinya di mana terus. Ini ada gambar ini apa aja? Bisa dicari di PowerPoint atau nanti browsing. Bentuk-bentuk bakteri digambar kalau perlu. Perbedaan eubakteria dan archaea. Bisa jelas ini? Yang kesulitan nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke, saya bagikan akan presentasi setelah menggunakan sistem Student Team Achievement Division. Jadi kerja kelompok saling bantu. Nanti akan ada kuis kelompok mana yang paling paham. Kan? Akan ada hadiah setelah itu bagi kelompok yang menjawab dengan benar dan paling paham. Jadi bakteri apa dulu? Ya, boleh browsing. Autotrof itu kan istilah. Nah, penjelasannya apa? Gak banyak sih archaea bakteri. Archaea bakteri cuma 3 atau yang hidup di lingkungan ekstrim gitu kan. Itu enggak dia sama maksudnya meresponnya cepat apa enggak? Jadi itu kan kalau ada dia cepat nanggepi gitu loh. Nah, jadi itu perbedaan. Paling dedak bulat gitu kan, intinya kan bulat. Bulatnya seperti apa sih? Di gambar aja bulat. Kenapa Rizka? Oke, ya. Ganti 25 teman. What? 4. Oke, sudah nggak apa-apa. Iya. Nama metanoksil itu nama bakterinya apa? Kesimpulan adalah ya, apa nih? Setelah mempelajari ciri, struktur dan bentuk tubuh serta cara hidup bakteri. Bentuk bakteri itu apa aja tadi? Namanya tulis ini kan kamu anunya masih banyak. Nah, bisa lah gambar bentuk-bentuknya. Kalau ada temannya yang prestasi disimak dulu. Nanti silakan memberikan tanggapan ya. Oke. Sel, dinding sel dari mikroskopis sangat kecil. Bakteria hidup di iklim yang ekstrim. Oke. Ada prokariot tidak memiliki membran inti sel. Habis itu uniseluler, sel tunggal. Kelompok 1 dan 4. Metanogen, habitatnya lingkungan yang anaerob. Kelompoknya metanobakteri, metanobakteri golfei. Oke, ada lagi? Kedua jenis ekstrak halofil, habitatnya tempat yang asin dengan kadar garam tinggi. Kelompok 3 tanggapannya? Metanosaurus dan nasi. Aha. Habitatnya di daerah Kelompoknya metanogen. Oke, beri tepuk
ketiga, jenis Archaebacteria ini adalah namanya, nama spesiesnya. Berarti yang panjang tadi kayak Methanococcus, Methanobacteria, Methanobacterium namanya. Habitatnya itu tempat, nama tempat. Barulah klasifikasi kelompoknya. Nomor 3 yang A itu apa keterangannya? Kapsul. Kapsul. Fungsinya? Terjadinya sintesis protein. Hah? Tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Ini rekayasa genetik. Kelompok 3? Ada 2. 2, apa aja? Heterotrof? Mendapatkan makanan dari organisme lain. Kelompok 2, ada tanggapan lain, jawaban lain? Nomor 4? Sama? Sama? Kelompok 4? Saprofit dari sampah-sampah atau sisa-sisa. Yang 3. Habitatnya ada bakteri di mana? Hah? Banyak terdapat di alam. Archaea? Apa yang dapat kesimpulan? Kesimpulannya? Bakteri adalah organisme mikroba sel tunggal sel bakteri lebih sederhana. Ini struktur tubuhnya. Sudah? Bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita akan bermain sedikit kompetisi. Silakan setiap kelompok pakai satu HP saja atau satu gadget. Silakan dibuka kahoot.it. Masukkan pin yang sudah di. Nah, silakan membuat nama kelompok. Kita mulai ya. Paling cepat dan paling benar. Sama dengan kelompoknya. Ya, yang benar adalah. Oke, sementara memimpin. Banyak pertanyaannya. Ada 15. Perhatikan gambar sebelum yang ditunjuk oleh nomor 1 adalah. Oke, sudah semua. Oh. Ini sudah baca salah. 3 orang. Ya, diskusinya jangan sampai kelompok lain. Reproduksi seksual. Cepat dan kelompok yang salah. Langsung dari lain. 2 dan 3 kamu nanya. Juara tiga. Ya, dapat coklat yang segini aja. Oke. Juara dua. Juara 2, Roger Sumatera dapat coklat yang 1. Mantap besar. Juara 1. Oke, dapat 2 mata. Boleh kembali ke pos masing-masing. Buku-bukunya dimasukkan. Dibuka psikologinya. Evaluasi ciri-ciri struktur bentuk tubuh cara hidup. Ada 5 soal, langsung saja diklik. Oke, belum betul ini. Oke, baik. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Letakkan HP-nya. Ada yang ingin menyampaikan perasaannya belajar dari ini? Bagaimana? Apa perasaannya ini gimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Dapat coklat. Bisa chicken dance tadi ya. Oke, Kaitsa. Menghabiskan suara untuk teriak-teriak. Menghabiskan suara teriak. Kenapa teriak-teriak? Seru gitu. Oh, seru. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Manfaat gitu kan? Oke, semoga dapat dipahami dengan baik tentang ciri, struktur, bentuk tubuh dan cara hidup bakteri. Oke, sebelum diakhiri saya akan sampaikan pertemuan minggu depan yaitu tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Itu untuk apa aja sih? Apakah cuma menyebabkan penyakit ataukah mungkin bakteri ini dapat dimanfaatkan? Belum diakhiri. Untuk kelas doa. Oke, yang lain. Oke, selesai. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada? Senang semua hari ini? Semangat lagi, semangat semua? Oke, terima kasih sudah lihatnya. Kita ucapkan, kita bersyukur dulu. Alhamdulillah. Yang lain kita bersyukur hari ini dapat belajar dengan baik. Semoga minggu depan kita tetap sehat dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat